Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila khairati. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Riyadhul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Tiada kata yang indah untuk kita ucapkan di pagi hari ini kecuali bersyukur atas firman Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan juga diberi ganjaran yang terbaik olehnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak terasa kita sudah 6 hari menjalankan ibadah puasa. Ini hari yang ke-7. Di dalam 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita umatnya orang-orang di dalam menjalankan ibadah puasa, kondisi mereka. Hadis yang pertama muttafaqun alaih daripada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Golongan yang kedua, hadis dalam Sunan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min shiyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak daripada orang-orang berpuasa yang dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja daripada puasanya. Sudah 6 hari Bapak dan Ibu kita berpuasa, kita bisa melihat kita di golongan yang mana. Apakah di golongan yang pertama, orang-orang yang berpuasa karena faktor keimanan? Kita berpuasa ini bukti iman kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena di dalam ayat tentang kewajiban berpuasa, Al-Baqarah 183, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Yang Allah panggil siapa Bapak dan Ibu? Orang yang beriman. Artinya adalah orang-orang yang berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman saja. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, enggak. Jadi dorongan kita berpuasa adalah karena bukti keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Tidak ingin dipuja, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin dikatakan orang yang soleh, solehah, sum'ah namanya.
semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau seseorang berpuasa dengan dua kaidah seperti ini, karena faktor keimanan, mengharapkan pahala, diampunkan dosanya telah berlalu. Atau kita di golongan yang kedua, yang mana kita juga berpuasa, tetapi dorongan kita berpuasa bukan karena faktor keimanan. Mungkin hanya karena rutinitas saja. Setelah Sya'ban ya Ramadan, orang puasa, kita puasalah, nanti kalau tidak puasa apa kata orang nanti. Wahtisaban, atau tidak mengharapkan pahala gitu. Nah, kalau orang berpuasa seperti ini Bapak dan Ibu, percuma puasanya. Yang mana dia berpuasa juga, tetapi yang dia dapatkan hanya apa? Lapar dan dahaga saja. Pahala itu enggak. Kenapa? Karena dia berpuasa bukan karena itu. Jadi kenapa Allah mesti berikan pahala kepadanya? Karena dia berpuasa tidak mengharapkan pahala, tapi mengharapkan yang lain. Atau dia berpuasa bukan karena faktor keimanan, tapi karena faktor yang lain. Oleh karena Allah Tabaraka wa Ta'ala maha adil gitu. Orang yang niatnya mengharapkan pahala daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah ampunkan dosa-dosanya. Apalagi puasa, pahala puasa Bapak dan Ibu, itu pahala yang tidak terbatas yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa, mereka telah mengaplikasikan kesabaran di dalam ibadah puasanya. Orang yang sabar, kaidahnya ayat mengatakan dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Jadi pahala orang berpuasa Pak, tidak sama seperti orang yang sholat, tidak sama seperti orang yang bayar zakat, membaca Al-Quran, tidak. Kenapa tidak Ustaz? Karena tidak terbatas, tidak terhingga. Itu dikatakan oleh hadis Nabi SAW, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal ibadah seorang manusia dilipat gandakan. Al-hasanah bi asyri amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan, Allah bisa lipat gandakan menjadi 10. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat ganda pahalanya. Qala Allah mengatakan illa shaum, kecuali pahala puasa. Tidak bisa dengan rumus matematika seperti itu, tidak. Dalam hadis kan dikatakan pada Ibu, kita kalau baca Quran satu huruf 10 kebaikannya, kan iya. Puasa tidak seperti itu pada Ibu. Tidak terhingga dan terbatas. Kenapa? Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Yada'u ta'amahu wa syarabuhu min ajli. Karena orang yang berpuasa meninggalkan makanan minum itu karenaku, kata Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita bisa masuk ke golongan yang pertama yang dikatakan dalam hadis ini, dan kita bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kebaikan daripada bulan Ramadan sesuai dengan syariat, ada tips-tips yang disampaikan oleh para ulama agar kita bisa meraihnya, terutama keberkahan. Karena sebagian kita kadang-kadang kan keberkahan yang mereka maksud konotasinya duniawi gitu, seperti kalau orang bekerja kantoran, pegawai negeri sipil atau swasta, dia mengatakan berkah saat Ramadan ini. Kenapa Pak? Semakin pendek jam kerja. Ya biasanya pulang jam 4, sekarang jam 2 sudah pulang, atau jam 3. Berkah itu bukan itu Pak. Ada orang yang profesinya pedagang, Masya Allah saat Ramadan ini omsetnya luar biasa gitu, tidak seperti yang biasa. Ini berkah ini. Berkah itu maksudnya adalah tambahan kebaikan. Dan dia adalah ukhrawi, bukan masalah duniawi. Yang mana seseorang ketika dia benar-benar bisa memaksimalkan segala waktunya, detiknya di Ramadan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan menambah keberkahan di dalam umurnya. Waktu yang singkat, tapi dia bisa mendulang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Itu berkah Bapak Ibu. Tip yang pertama disampaikan oleh para ulama adalah bertawakal di dalam menghadapi musim daripada musim-musim ibadah. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena seseorang ketika dia
diberikan nikmat oleh Allah tabaraka wa taala untuk bertemu dengan musim daripada musim-musim ibadah, orang ini pada ibu, dia butuh kepada pertolongan, bantuan, inayah daripada Allah. Dan semua itu akan dia dapat raih dengan dia bertawakal. Tawakal itu maksudnya apa? Menyerahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah setelah kita berusaha. Itu tawakal namanya. Karena kita meyakini pada ibu, mampunya kita berpuasa Pak di siang hari. Di Kota Pekanbaru, kalau menurut hitungan saya yang saya tahu, baru 2 kali hujan semenjak Ramadan pada ibu. Itu pun di malam hari. Siang luar biasa. Nah, kenapa kita mampu berpuasa pada ibu? Yang mana di puasa-puasa sunat Senin Kamis mungkin kita jarang berpuasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, butuh kepada fisik kita. Tetapi kenapa di Ramadan kita mampu berpuasa pada ibu? Jawabannya adalah itu Allah yang menolong kita, Pak. Kalau bukan karena pertolongan Allah tabaraka wa taala, kita tidak akan mampu untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Salat tarawih, Pak. Bapak dan Ibu, kita biasa setelah Isya, kita akan pulang ke rumah beristirahat. Ini masjid kosong nih. Sekarang lihat, setelah Isya, kita masih mampu untuk duduk, bahkan salat tarawih. Bukan 2-3 rakaat, Pak. 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Dari mana itu, Bapak dan Ibu? Pertolongan daripada Allah tabaraka wa taala. Biasanya kita bangun menjelang azan subuh berkumandang. Sekarang enggak. Ibu-ibu jam 3:30 sudah bangun. Bapak-bapak jam 4 sudah bangun. Salat malam dulu, berzikir, baru sahur gitu. Aktivitas yang bertolak belakang dengan luar Ramadan. Kenapa kita mampu melakukan itu, Bapak Ibu? Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena ilmu kita, tetapi Allah yang tolong pada Ibu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Lihat Nabi SAW dan para sahabat. Dalam sebuah riwayat yang berbeda-beda, Huzaifah bin Al-Yaman, beliau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana salat malamnya Nabi SAW. Panjang bacaannya dan lamanya berdiri. Beliau mengatakan Nabi membuka salat malamnya dengan surah Al-Baqarah. Huzaifah mengatakan ini 100 ayat Nabi ruku nih. Ternyata tidak berani, lewat 100 ayat terus Nabi membacanya. Oh, ini ayat yang ke-200 selesai. Enggak, Pak. Nabi terus membacanya. Bapak Ibu kan tahu, surat terpanjang di Al-Quran Al-Baqarah, Pak. 256 ayat kurang lebih. Selesai Al-Baqarah, Huzaifah mengatakan, oh ini selesai, ini ruku nih. Enggak, lanjut ke Ali Imran. Itu kalau Al-Baqarah, Bapak Ibu, kita hitung juz, itu 2,5 juz. Al-Baqarah saja. Masuk Ali Imran, juz yang ketiga. Oh, ini 100 ayat Ali Imran nih, Nabi ruku nih. Enggak, terus, Pak. Masuk juz yang keempat. Oh, ini selesai Ali Imran, ruku nih. Enggak juga gitu. Sampai Abu Hurairah mengatakan, laqad hamamtu bisu. Aku berniat buruk ketika itu. Ketika beliau menceritakan hadis ini, orang-orang yang mendengar mengatakan, apa itu niat buruknya? Aku tinggalkan Nabi SAW. Tidak sanggup lamanya berdiri. Habis Ali Imran 2000, masuk surah An-Nisa. Terus masuk ke juz yang kelima. Selesai juz yang kelima, tidak ruku juga, Pak. Masuk juz yang ke-6, di akhir surah An-Nisa, Nabi SAW ruku. 1 rakaat, Pak. Itu 5 juz seperempat. Kalau kita di sini berapa juz satu malam, Pak? Mungkin kalau Kota Pekanbaru, tidak semua masjid, ya, yang 1 juz satu malam. Dan Nabi SAW, beliau membacanya dengan pelan, mutarassilan. Ditambah dengan ketika beliau melewati ayat tentang masalah rahmat, surga, beliau memohon surga tersebut kepada Allah. Kalau melewati ayat tentang masalah azab, Nabi berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditambah dengan itu.
Kalau kota baru ini cuma 1 juz 1 malam, itu pun sudah lama rasanya. Kapan nih mau ruku? Kapan mau ruku? Ini kalau 1 rakaat saja 5 juz/4, Pak. Dari mana kekuatan itu datang, Bapak Ibu? Ditambah Nabi SAW dengan para sahabat di siang Ramadan, ngapain mereka, Bapak Ibu? Mereka bukan orang-orang yang suka rebahan kalau di siang hari, Pak. Enggak. Duduk, kalau kita duduk di depan kipas atau di AC, enggak. Mereka berjihad, Bapak Ibu. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah itu terjadi di bulan Ramadan. Mereka berjihad, Pak. Dan kita tahu bagaimana kondisi kota Madinah di siang hari. Kalau kita pergi umrah, Bapak Ibu, salat zuhur itu 50 derajat panasnya. Kalau orang Minang bilang keluar salat zuhur seperti di depan baro api. Betul, Bapak Ibu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjihad di siang harinya. Dari mana kekuatan sehingga mereka mampu untuk berdiri salat malam selama itu, Bapak Ibu? Belum selesai ini hadis. Ketika Nabi SAW ruku, lamanya ruku Nabi SAW seperti lamanya beliau berdiri, Bapak Ibu. Coba kita coba lamanya ruku itu selama orang membaca Al-Quran 5 juz/4. Itu bisa-bisa punggung kita nak balik lagi, Bapak Ibu. Gitu terus. Dan ketika beliau berdiri i'tidal, lamanya seperti lamanya beliau ruku. Sujud juga seperti itu. Subhanallah. Itulah orang-orang yang terpilih, Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah dijamin Allah masuk surga. Orang-orang yang ingin memanjangkan bacaannya di salat-salat mereka. Orang-orang yang ingin bagaimana mereka berlama-lama dengan salatnya. Kenapa? Karena mereka bermunajat kepada Allah. Maka di dalam riwayat lain Uzaifah mengatakan, tidaklah kami selesai salat di malam itu, Pak, kecuali ketika Abdullah bin Umi Maktum mengumandangkan azannya. Itu azan pertama, Pak. Kalau ukuran waktu di kita jam 4 pagi. Mulai jam 8 malam salat tarawihnya, karena salat Isya langsung salat tarawih, selesai jam 4 pagi. Seakan ukur jamnya, Bapak Ibu. Dan para sahabat tidak pernah mengatakan, oh ini karena saya kuat nih, fisik saya kuat, oh karena saya minum obat kuat nih. Tidak. Mereka mengatakan, laulallah, kalau bukan karena Allah, masallaina, kami tidak akan mampu salat. Itu kata mereka, Bapak Ibu. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan mampu salat. Semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa, Bapak Ibu? Kita manusia ini makhluk yang lemah, Pak. Lemah segala-galanya. Allah yang mengatakan itu. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan siapa, kita tidak akan mampu puasa, Pak, Bu, untuk menahan lapar dan dahaga itu. Kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Pak, kita tidak bisa memakai matematika kita sendiri, tidak bisa, Pak. Kenapa demikian? Kita hanya berusaha jalani kehidupan, gantungkan diri kita kepada Allah, selesai. Mungkin ibu-ibu, oh luar biasa Ustaz, yang bekerja lagi, yang menjaga anak lagi, yang membersihkan rumah lagi, yang menyiapkan untuk berbuka dan sahur, luar biasa Ustaz. Itu matematika kita kan? Serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlaskan itu semuanya, ini karena Allah. Makanya seorang wanita pun ketika dia hanya sebatas menyapu rumahnya, kalau dia niatkan untuk taat kepada suaminya, pahala, Pak, Bu. Semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah mindset berpikir seorang muslim dan muslimah. Kita hanya berusaha. Mungkin ada di antara kita profesinya tukang contohnya, berat Ustaz. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami ketika Ramadan, saya ini tukang Ustaz, siang hari bekerja, tukang 100% itu fisik kan Bapak dan Ibu. Adakah keringanan untuk saya tidak berpuasa, Ustaz? Jawabannya
Tidak kita temukan orang seperti itu. Yang ada itu cuma orang yang sakit, musafir, tua renta, perempuan yang hamil yang menyusui. Tetap wajib untuk berpuasa. Tidak sanggup kayaknya Ustaz. Saya hanya bisa mengatakan, Pak, serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niat azab itu mesti ada. Apalagi dengan terik panas seperti ini, Bapak Ibu. Semuanya karena Allah, Pak. Karena kalau seandainya kita menggantungkan mampunya kita beribadah, itu karena diri kita sendiri, Bapak Ibu. Itu kesombongan, itu yang ujub namanya. Seseorang heran dengan amalannya. Masya Allah, mampu ya saya khatam Al-Quran selama Ramadan ini 1 kali. Sedangkan 2 Ramadan tidak mampu seperti itu. Oh, ini bagus seperti saya nih. Mampu ya saya sholat tarawih. Ah, ini bagus sekali. Itu pintu-pintu kesombongan. Yang mengatakan itu siapa, Bapak Ibu? Bukan syaitan. Syaitan dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu hawa nafsu, Pak. Jadi musuh kita sama Ramadan ini satu saja lagi. Itu hawa nafsu kita. Kalau ada di antara kita terbesit untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di bulan Ramadan, itu bukan syaitan. Tapi kalau syaitinul ins, itu masih ada. Manusia berhati syaitan, itu ada. Dan bisikan-bisikan itu daripada hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu maksudnya apa? Keburukan diri kita sendiri. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Oleh karena para ulama mengatakan di antara bentuk tawakal seorang muslim kepada Allah adalah dengan dia banyak-banyak berdoa, Pak. Dengan berdoanya seorang mukmin dan mukminah kepada Allah sudah menunjukkan bahwasanya saya ini lemah ya Allah. Kalau bukan karenamu ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Maka kita banyak berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ya Allah, berilah aku pertolongan ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, untuk senantiasa memperbaiki ibadahku untukmu ya Allah. Beri aku pertolongan ya Allah. Karena pada Ibu, ini hati yang dikatakan dalam hadis, dikatakan para ulama, raja anggota tubuh itu Allah yang punya, para Ibu. Nabi SAW mengatakan, qulubul ibad, hati-hati manusia, baina asabi'ir rahman, di antara jari jemarinya Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan bolak-balikkan sekehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta itu kepada Allah. Terkhusus Ramadan, banyak kita berdoa, Allahumma a'inni fi hadzal syahri, ya Allah berilah aku pertolongan di bulan ini, ala siyam, untuk mampu berpuasa, alal qiyam, untuk bisa salat tarawih dan menghidupkan malam, ala salah wassalah, untuk salat, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran, Pak. Minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mudahkan hati ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Katakan kepada jiwa kita, kalau bukan sekarang, kapan lagi ini? Kalau tidak sekarang kita ke masjid, kapan lagi? Kalau tidak sekarang kita puasa, kapan lagi? Kalau tidak sekarang kita baca Quran, kapan lagi? Katakan itu, Bapak Ibu, kepada jiwa kita. Karena musuh kita nih diri kita sendiri lagi. Jangan salah-salahkan orang. Saya tidak puasa karena itu si fulan tuh ngajak saya ini. Enggak, salahkan diri sendiri. Introspeksi diri kita, evaluasi. Dan kita tidak tahu, Bapak Ibu, mungkin bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk kita. Ini yang terakhir gitu. Kita kalau divonis dokter, Pak, ini umur Bapak nih pendek nih, luar biasa nih penyakitnya. Hitungan ilmu kedokteran mungkin dalam 2-3 hari kayaknya. Agak-agak bagaimana reaksi kita, Bapak Ibu? Itu iktikaf di masjid dah tuh. Kenapa? Ini sudah dekat nih. Dan ajal tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Jadi semuanya gantungkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan ukur dengan kita. Oh, nak mampu kayak ini. Sudah subuh duduk di majelis ilmu, dikatakan oleh Nabi SAW, taman surga, tidak mampu kayaknya, Ustaz. Dah ngantuk nih. Tawakal kepada Allah. Allah akan berikan kekuatan kepada dia. Karena salah satu daripada kenapa amalan kita dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena seseorang tersebut ta'ajub dengan amalannya.
dia ujub dengan amalannya, Pak. Lihat nih, saya mampu nih. Kemudian diposting di medsosnya. Alhamdulillah, saya sudah mampu nih. Habis dah pahalanya. Dia tidak tahu sebenarnya itu daripada Allah. Allah yang menggerakkan hatinya sehingga lisannya mudah untuk membaca Al-Quran. Kalau bukan karena itu, tidak akan mampu, Bapak Ibu. Allah yang menggerakkan kaki dan tangannya sehingga dia bisa datang ke masjid. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mampu, Bapak Ibu. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, amalan kedua yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar Ramadan kita bermakna adalah banyak-banyak bertaubat, Bapak Ibu. Ini kalau kita bincang masalah taubat, tidak ada orang yang suci daripada dosa, Bapak Ibu. Ini terus terang saya katakan, bisa jadi dosa saya itu lebih banyak daripada dosa Bapak dan Ibu. Hanya karena kemuliaan Allah menutup dosa saya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu dosa saya akan dikasih jadwal kajian di sini nih. Pandai ngomong nih. Semua kita berdosa, Bapak. Siapapun itu, namanya manusia, Pak. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Semua kita, Bapak Ibu, punya masa lalu yang luar biasa. Tapi Islam tidak pernah menyuruh kita melihat masa lalu itu. Tetap ke depan. Bersihkan masa lalu yang penuh dengan kekotoran dengan perbuatan-perbuatan baik ke depannya. Kan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, au taubah tajubu ma qablah. Taubat itu menghancurkan yang telah berlalu, Bapak Ibu. Seseorang ketika dia bertobat daripada dosanya, Allah ampunkan dosanya kalau betul-betul benar taubatnya. Nabi SAW mengatakan dalam Sunan Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Setiap keturunan manusia, keturunan Nabi Adam khata, melakukan kesalahan. Bapak Ibu kalau belajar bahasa Arab, khata itu isim mubalaghah. Artinya orang itu berbuat dosa, kita berbuat dosa, bukan sekali, tapi khata berkali-kali. Bahkan mungkin dalam sehari itu tidak terhingga, tidak terhitung dosa kita. Saking banyaknya, itulah manusia. Nabi mengatakan, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi poinnya, Bapak Ibu, bukan siapa yang salah, siapa yang berbuat dosa, tidak. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita tahu ada Rabb yang Maha Pengasih lagi yang penyayang, yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu, hadis seseorang yang membunuh 100 orang, Pak. Ada di zaman sekarang orang membunuh orang lain itu 100 orang, Pak. Tidak ada. Ini bukan pembunuh berdarah dingin, super dingin nih. Dan dia membunuh dengan tangannya sendiri. Lihat, malaikat rahmat mengambil ruhnya, dimasukkan ke dalam surga, Bapak Ibu. Orang ini, Bapak Ibu, dan Sahih Bukhari diceritakan, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi apa yang membuat dia diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga? Niat baik untuk bertaubat, Pak. Itu saja. Banyak dosanya, Bapak Ibu. Kita kalau merenungi dosa-dosa kita, Bapak Ibu, kita tidak mampu hidup di masyarakat ini. Malu kita sebenarnya. Makanya ulama mengatakan, kalau seandainya seseorang tahu dosa orang lain, maka tidak ada orang duduk di meja ini, Pak. Tidak ada orang akan berkhutbah. Kenapa? Malu. Banyak dosanya. Cuman karena Allah yang menutupi dosa kita, Bapak Ibu. Sayangnya Allah kepada kita, Allah tutup tuh kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, sehingga orang melihat kita baik nih bapak nih, baik nih ibu nih. Masa di bulan suci seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa bertaubat? Yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man hurima khairiyah faqad hurim. Seseorang yang terhalangi, Pak, mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci ini, termasuk diantaranya adalah bertaubat, di bulan-bulan yang lainnya dia akan terhalangi untuk bertaubat. Ini momennya, Pak. Di bulan suci ini kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, sekarang camkan, saya tidak akan melakukan itu lagi. Kalau kita pernah melalaikan sholat, Pak, ini sholat kedudukannya tinggi di agama kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita pernah melakukan itu,
meninggalkan, na'udzubillah, melalaikan. Maka di bulan ini kita berusaha Bapak dan Ibu untuk sholat dan tepat waktu. Ya, kita berusaha memperbaiki gitu. Kalau kita dulunya pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita punya teman-teman yang mungkin sama dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tinggalkan mereka Bapak dan Ibu. Oleh karena taubatan nasuh itu kan ada syaratnya. Yang pertama, an-nadam, harus ada penyesalan dalam diri kita bahwa kita telah terjerumus karena perbuatan dosa. Yang kedua, al-iqla', meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, al-azam, harus ada azam yang kuat untuk meninggalkannya. Oh berat Ustaz, ini karena Allah. Kemudian kalau dosa tersebut berkaitan dengan orang, kita pernah menghina orang Pak, kita pernah menggunjing orang Bu, kita pernah ambil harta orang, itu harus dikembalikan, harus minta maaf kepada orang tadi. Kalau kita pernah memburuk-burukan orang, datang ke orang tersebut, saya dulu pernah melakukan ini, oh saya malu Ustaz. Hilangkan gengsi itu Bapak dan Ibu, hilangkan gengsi itu. Karena seseorang kalau dia berusaha kepada saudaranya, dia harus minta maaf. Dia tidak bisa, oh ini kayaknya udah dimaafkan, tidak bisa Bapak dan Ibu. Kalau ke Allah bisa seperti itu. Kenapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Sebagaimana dulu kita berani berbuat maksiat, sekarang kita harus berani membersihkan citra itu. Kalau dulu kita berani menghina, menggunjing orang, datang pada orang tadi. Ya, ini momennya Bapak dan Ibu, agar puasa kita benar-benar bermakna. Ya, jangan nanti setelah Ramadan balik lagi, jangan. Tapi bukan berarti kita akan suci selama-lamanya, enggak, kita akan berbuat dosa. Tapi dosa-dosa tersebut diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu dikatakan hadis Nabi SAW, wa atsbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringi perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang mana perbuatan-perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan buruk tadi. Tanpa terasa Bapak, ketika kita melangkah dari rumah Pak, mau ke masjid, satu langkah dihapuskan dosa, satu langkah diangkat derajat Pak. Kan mudah kebaikan untuk kita. Sekarang pertanyaannya, mau apa tidak mau? Nah itu dia. Allah sudah panjangkan umur kita. Di saat orang-orang banyak yang sudah meninggal dunia, Allah berikan kesehatan kepada kita. Dia hidup, bertemu Ramadan, tapi terbaring di rumah sakit. Kita tidak, kesehatan sempurna, fisik kita, jasmani kita sempurna. Masa kita tidak bisa bertobat kepada Allah Pak? Mau kapan lagi baiknya? Kapan lagi baiknya? Musuh yang sering menggerogoti kita, syaitan, sufidat, dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada lagi musuh kita, jadi satu saja, hawa nafsu. Masa tidak bisa jadi baik pada Ibu? Camkan itu kepada diri kita. Hanya 30 hari pada Ibu, hanya 30 malam untuk kita bisa seperti ini, beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah bertaubat. Nabi saja Pak, tidak ada dosanya pada Ibu, tapi beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali sehari Pak. Kalau kita, tidak usah tanyalah. Mungkin kalau Allah berikan catatan dosa kita Pak, berapapun buku nih kasih, habis tuh catatannya. Seharusnya apa? Kita lebih banyak bertobat berbanding Nabi SAW. Nabi saja 70 kali sehari Pak bertaubat, beristighfar. Makanya ulama mengatakan orang yang tidak bertaubat, tidak beristighfar, dia mengaku dirinya suci, walaupun dia tidak mengatakannya. Sedangkan sudah sholat pun kita beristighfar kan Pak? Sudah sholat wajib, setelah imam assalamualaikum, assalamualaikum, apa zikir yang pertama kita baca Pak? Bu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Orang mengatakan, kok istighfar Ustaz? Memang saya buat dosa, saya kan sholat. Betul, tapi ibadah sholat yang kita lakukan jauh daripada kesempurnaan. Ada yang terlambat, ada yang khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua enggak. Jauh daripada kesempurnaan. Jadi kalau jauh daripada kesempurnaan, kita mohon ampun kepada Allah, istighfar kita. Ini waktunya Pak, ini bulan Ramadan ini.
Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Camkan itu kepada diri kita pribadi, keluarga, dan anak-anak kita, para ibu. Kalau bukan sekarang ini kita mau ke masjid, sekarang ini kita baca Quran, sekarang ini kita puasa, sekarang ini kita bersedekah, katakan kapan lagi? Yang ketiga, yang terakhir, ya, karena kita sampai syuruk 6.10 saja. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berusaha membentengi puasa kita daripada perkara-perkara yang mengurangkan dan menghilangkan pahala puasa, Pak. Ini juga porsi yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalankan ibadah puasa, Pak. Karena kalau masalah pembatal, pada ibu, tidak makan, tidak minum, tidak ada yang masuk ke rongga kita semua menjaga itu. Tidak melakukan hubungan di siang Ramadan, kita semuanya menjaga itu. Sampai saking takutnya kita tidak mau berkumur-kumur secara berlebihan, kita tidak mau gosok gigi kalau sudah siang hari. Memang seperti itu, Bapak Ibu. Saking menjaganya. Bahkan kita tidak mau berenang, kita tidak mau mendinginkan badan, padahal itu boleh, tidak ada masalah. Saking menjaganya. Tapi yang malangnya, sedikit di antara saudara-saudara kita fokus di masalah pahala puasa ini. Apa yang mengurangkan dan menghilangkan pahala puasa, Bapak Ibu? Perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, Pak, yang kita lakukan di siang Ramadan. Ini dosa mata, melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dosa telinga, mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih", barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya. Ini dosa qauliyah, dosa perkataan, wal fi'liyah, dan perkataan, Bapak Ibu. Kalau ada orang seperti itu, dia berpuasa tapi tetap melakukan berbohong, menghina, mencaci, menggunjing, dan lainnya, perbuatan dosa lainnya. Nabi mengatakan, "Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amah wa syarabah." Allah tidak butuh kepada dia menahan lapar dan dahaganya, Pak. Dan di zaman sekarang, Pak, pencuri pahala puasa kita banyak. Di antaranya ini, gadget ini. Ini luar biasa, Pak Ibu. Mungkin saya sarankan kepada diri pribadi kita semua, kalau kita punya akun-akun Facebook atau Instagram atau apa saja, dah tutuplah Ramadan nih. Habis waktu kita untuk ini, Pak. Kita kadang-kadang, Bapak dan Ibu, mau baca Quran nih. Di dalam ini kan ada aplikasinya. Sudah kita pertama kali buka, nampak tuh Google. Oh, kalau kita pencet game, oh nampak game. Lihat dulu sebentar aja. 30 menit, sejam, tidak terasa. Dah azan zuhur kiranya. Tidak terasa, Bapak dan Ibu. Apa yang kita lihat di situ? Perkara-perkara yang dilarang. Melihat perempuan yang bukan mahramnya, melihat sesuatu tidak sepatutnya. Habis, Bapak dan Ibu. Bagi kalau kita pencet game, habis dah waktu itu. Lihat anak-anak kita kalau pencet game, Bapak dan Ibu. Kasihan kita melihat mereka. Sampai makan pun tidak mau dia, tidak ingat dia mau makan itu. Kenapa? Rasa lapar itu dikalahkan dengan keinginan bermain game tuh. Berapa banyak orang-orang yang menghabiskan siang Ramadan yang hal-hal seperti itu, yang dianggap daripada saya menggunjing, daripada saya ke mall, baik saya gini aja. Padahal itu juga akan menghilangkan pahala puasanya. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Diteri Kota Pekanbaru saat sekarang ini, kalau kita tetap melakukan perbuatan seperti itu, percuma, Bapak Ibu. Percuma kita puasa. Apalagi kalau kita bekerja keras, pekerjaan kita perlu kepada fisik, sia-sia kan? Nanti kita termasuk pada golongan yang kedua, rubba sha'ibin hadduh min siyami al-ju' wal atash. Banyak orang-orang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja daripada puasanya. Para sahabat, Bapak Ibu, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Para sahabat kalau sudah bulan Ramadan, mereka hanya duduk-duduk saja di masjid, Pak. Mereka mengatakan apa? Nutahhiru siyamana. Kami ingin membersihkan puasa kami daripada perbuatan maksiat dan dosa. Di zaman Abu Hurairah, Pak, ada mall, Pak. Tidak ada. Ada gadget nih, tidak ada. Ada TV, tidak ada. Tapi mereka seperti itu. Saking menjaga puasanya, untuk menjaga pandangannya, lisannya, dan anggota tubuh yang lainnya, terjerumus karena perbuatan dosa. Duduk di masjid aja lah. Itu lebih aman, tempat paling aman, Pak. Kita mau duduk di mana?
Terus terang kadang-kadang maksiat yang di rumah kita dengan segala prasarana yang ada itu lebih dahsyat daripada di luar. Maka kita harus memperhatikan poin ini pada ibu. Bisa-bisa nanti ketika kita berbuka, azan maghrib berkumandang, pahala puasa kita nol pada ibu. Kenapa? Habis dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Sebenarnya meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dianjurkan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, Pak. Cuman di bulan Ramadan ini lebih ditekankan. Minimal kita menjaga kesucian Ramadan, Pak. Minimal itu. Kita bisa menjaga puasa kita sehingga betul-betul melatih diri dan jiwa kita. Sehingga nanti kalau sudah keluar Ramadan, diri ini betul-betul bisa belajar bagaimana cara meninggalkan dosa. Nah, itu dia. Ditempah badan ibu. Kalau ingin, wah ini Allah ada melihat nih. Masa saya malu kepada orang, kepada Allah enggak? Kadang-kadang kita kalau ada kesempatan terbesit dalam jiwa kita, Pak, ingin berbuat dosa apa saja. Kadang-kadang kan ada bisikan-bisikan mengatakan, jiwa kita yang buruk mengatakan, enggak apa-apa, enggak ada orang nih. Dia lupa Allah Tabaraka wa Ta'ala maha melihat, maha mengetahui. Jangankan ketika dia melakukan, Pak, niat saja itu Allah tahu isi hati kita nih. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa yang ada dalam dada kita nih, Pak, Bu, Allah maha tahu. Apa yang benda seperti ini? Kita tutup kamar, kita matikan lampu, tidak ada orang pun di kamar itu. Tapi katakan kepada jiwa kita, Allah ada ini. Allah maha melihat nih. Masa kita malu kepada orang, tapi kita tidak malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu cara bagaimana supaya kita menjauhkan diri ini daripada perbuatan-perbuatan dosa. Bukan berarti kita akan suci, tidak akan berbuat dosa, bukan itu Bapak Ibu. Minimal kita bisa menyempitkan peluang untuk berbuat dosa. Nah, itu dia. Makanya porsi ini penting. Jaga pandangan kita, jangan seperti di luar Ramadan. Jaga telinga kita, jaga, oh, ini paling susah, Bu, ini lisan nih. Paling susah, Pak. Makanya benar kata sebagian orang tua kita, kalau waktu kecil kita belajar berbicara, kalau kita sudah dewasa, kita belajar bagaimana cara diam. Betul. Itu dikatakan dalam, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan perkataan para ulama, as-sumtu hikmah, diam itu bijaksana. Betul, Pak. Orang banyak cacian dan makian itu lebih akurat kita membalasnya dengan diam. Betul, daripada kita membalasnya. Dahulu waktu kecil kita belajar untuk berbicara, sekarang belajar untuk diam. Bukan kita tidak boleh membalas cacian orang, Pak, boleh. Tapi akhlak yang paling mulia adalah dengan kita tidak membalasnya. Oh susah, Ustaz. Ya namanya akhlak yang paling mulia. Lihat Nabi kita SAW, Pak, tidak pernah membalas apapun perbuatan buruk orang kepada beliau SAW. Tidak pernah, Pak. Sampai ada seorang perempuan Yahudiyah ketika beliau sholat di Ka'bah meletakkan kotoran-kotoran unta di punggung beliau, Pak. Walaupun riwayat ini ada yang mengatakan lemah riwayatnya. Tapi ketika perempuan Yahudiyah tadi sakit, siapa orang pertama kali menjenguk perempuan itu, Pak, Bu? Nabi SAW. Orang yang selama ini dia sakiti, orang yang dia sakiti itu ternyata orang yang paling baik kepada dia. Lihat tuh Nabi kita, ternyata Muhammad SAW. Tidak pernah membalas apapun. Lihat ketika Fatuh Makkah, Pak, Bu, yang beliau diusir dari kota Mekah, dicari-cari beliau, dicari kepalanya ini. Barang siapa yang bisa membunuhnya, membawa kepala Muhammad, diberikan hadiah sedemikian rupa. Maka orang berlomba-lomba mencarinya. Tapi Allah menolong beliau, beliau berhasil lari. Ketika beliau masuk ke kota Mekah, tempat kelahirannya, dengan gajah yang beliau naiki dengan sangat gagah berani, orang-orang yang dulu mencari-cari beliau, yang menyakiti beliau, semuanya terdiam. Nabi tidak mau membalas sebenarnya, Ibu. Padahal ketika itu beliau mampu untuk membalasnya. Bisa saja dia mengatakan, mana orang-orang yang dahulunya menganiayaku, menyakitiku, mana mereka?
Nabi hanya mengatakan, idhabu, pergilah kalian, fa antum mutalaqa, kalian bebas. Lihat endingnya para ibu, gitu aja. Idhabu, pergilah. Tidak perlu kita minta maaf, saya sudah maafkan kalian. Padahal ancamannya nyawa, Bu. Kita kalau mungkin ada orang tuh, oh susah Ustaz, ini dendam 7 keturunan nih Ustaz. Aduh, semua sampai kapan Bapak Ibu? Coba kita diam, berikan kebaikan kepada orang tadi, dia akan malu sendiri Bapak Ibu. Dia akan malu sendiri. Ini kaidah walaupun susah Bapak Ibu, tapi kita harus mengamalkannya. Ya. Baik, mungkin ini untuk tausiah singkat kita pada pagi hari ini. Singkat Bu ya, karena lama-lama. Insyaallah nanti kita ada sekali lagi pertemuan, kita akan lanjutkan di poin-poin yang berikutnya. Mudah-mudahan 3 poin yang kita sampaikan tadi bisa diamalkan, terutama saya pribadi. Ini nasihat untuk diri saya pribadi, kita semua. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Yang kedua, bertaubat. Dan yang ketiga, berusaha membentengi diri kita daripada puasa kita, daripada perkara-perkara yang mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa. Semoga puasa kita tahun ini lebih berkualitas berbanding tahun yang lalu. Mumpung kita masih di awal-awal. Bapak Ibu. Ini tausiah kalau sudah di akhir-akhir, di belasan, di puluhan Ramadan, udah tidak ada gunanya lagi kayaknya. Tapi kita di awal-awal Ramadan, masih di Ramadan yang ke-7 ini, hari yang ke-7, masih kesempatan untuk kita bisa memperbaiki Bapak Ibu. Semuanya pertolongan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin demikian, mohon maaf kata-kata yang tidak pada tempatnya, yang mungkin menyakitkan dan lain-lainnya. Segala kesalahan adalah daripada diri saya pribadi, dan kebaikan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.